Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Riza dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Fitra Syofan Nurjana dengan NIM 23-52028-PN-PN-18618. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jenis-jenis dan proses terjadinya presipitasi. Nah, untuk presentasi kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah klimatologi laut yang diampu oleh Pak Riza. Selanjutnya untuk pendahuluan, apa sih presipitasi itu? Jadi presipitasi itu merupakan peristiwa di mana jatuhnya titik air dari atmosfer ke permukaan bumi akibat dari pendinginan dan pengembunan uap air di udara. Jadi presipitasi ini menjadi sangat penting dalam kajian hidrologi maupun klimatologi karena presipitasi ini menjadi salah satu sumber utama dari keberadaan air yang ada di permukaan bumi tentang entah itu air tanah, air sungai maupun air laut. Oke, selanjutnya yaitu proses terjadinya presipitasi, di mana yang pertama itu ada evaporasi. Air dari laut, sungai, danau, maupun tanah itu menguap karena adanya panas matahari. Nah, ini menguap ke atmosfer, di mana setelah menguap ke atmosfer, itu uap air itu akan mendingin di lapisan udara dan berubah menjadi butiran air kecil atau kristal es. Nah, setelah menjadi butiran ini, mereka akan menyatu membentuk awan, di mana proses ini dinamakan dengan kondensasi. Kemudian selanjutnya ada presipitasi, di mana ketika butiran air yang menjadi awan tadi itu semakin banyak, itu gaya gravitasi akan menariknya turun, sehingga terjadilah hujan. Kemudian infiltrasi, di mana hujan yang turun itu, air hujan ini akan meresap ke tanah, dan setengahnya itu akan mengalir ke laut, sungai, maupun danau. Oke, jadi hujan ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu menurut proses terjadinya, menurut butiran hujannya, dan curah hujannya. Berikut merupakan jenis hujan berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama ada hujan konvektif atau zenital. Hujan konvektif merupakan hujan yang sering terjadi di sekitar ekuator. Hujan ini terjadi akibat pertemuan angin pasat timur, laut, dan tenggara. Kemudian yang kedua ada hujan frontal, di mana hujan frontal ini hujan yang terjadi karena adanya pertemuan massa udara dingin dengan udara hangat. Kemudian yang ketiga ada hujan orografis, di mana hujan yang terjadi itu karena naiknya udara yang mengandung uap air sehingga terjadi penurunan suhu di atas gunung dan terkondensasi. Akhirnya turunlah hujan orografis ini. Yang keempat itu ada hujan siklonal, di mana hujan ini terjadi akibat suhu udara panas dan disertai angin yang berputar-putar. Yang kelima ada hujan muson, di mana hujan yang terjadi karena adanya pergerakan semut tahunan matahari antara garis balik utara dan garis balik selatan. Berikut merupakan jenis hujan berdasarkan bentuk butirannya. Yang pertama ada hujan gerimis, di mana hujan ini memiliki butiran air yang sangat kecil dengan diameter kurang dari 0,5 mm. Hujan ini itu terjadi karena adanya kondensasi uap air di awan rendah yang menghasilkan tetesan kecil sehingga tidak sempat membesar sebelum jatuh ke permukaan bumi. Kemudian hujan deras itu ditandai dengan butiran yang ukurannya tuh cukup lebih besar dari hujan gerimis tadi. Nah, diameternya sekitar 0,5 sampai 7 mm dengan intensitas turunnya tuh cukup deras. Jadi hujan ini tuh terbentuk karena adanya kondensasi kuat pada awan cumulonimbus yang mengandung banyak uap air. Kemudian yang ketiga ada hujan salju, di mana hujan ini tuh memiliki bentuk berupa kristal es putih yang lembut, dan di mana fenomena itu terjadi karena uh, fenomena itu terjadi karena ketika suhu udara itu berada di bawah 0 derajat Celcius, sehingga uap air di atmosfer itu langsung membeku melalui proses sublimasi tanpa melewati fase cair. Kemudian yang keempat, ada hujan es yang dimana butirannya itu berupa bola es yang keras dengan ukuran yang bervariasi. Nah, hujan ini tuh terbentuk karena arus udara itu naik turun yang di dalam awan cumulonimbus, sehingga butiran air itu membeku berlapis-lapis sebelum akhirnya jatuh ke permukaan bumi. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu jenis-jenis hujan berdasarkan curahnya. Yang pertama ada hujan sedang, di mana hujan sedang ini adalah hujan dengan intensitas curahnya itu 20-50 mm per hari. Intensitasnya itu relatif stabil, tidak terlalu deras maupun ringan, dan
Kemudian yang kedua ada hujan lebat yang memiliki intensitas 50 sampai 100 milimeter per hari dengan curah yang lebih deras dan berlangsung terus-menerus. Nah, biasanya jenis hujan ini tuh sering menimbulkan genangan, dan peningkatan, debit sungai hingga berpotensi banjir. Kemudian yang ketiga ada hujan sangat lebat di mana memiliki curah lebih dari 100 milimeter per hari dan biasanya berkaitan dengan cuaca ekstrim. Nah, biasanya intensitas ini tuh sangat tinggi dan berisiko, untuk banjir bandang, tanah longsor, dan serta kerusakan lingkungan lainnya. Baik, dari pemaparan materi yang sudah saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa presipitasi adalah peristiwa jatuhnya titik-titik air dari atmosfer ke permukaan bumi yang berperan penting dalam siklus hidrologi. Nah, proses ini tuh berlangsung melalui tahapan evaporasi, kondensasi, kemudian hingga terbentuknya berbagai jenis-jenis hujan yang berbeda berdasarkan curah, proses maupun butirannya. Nah, pemahaman tentang presipitasi ini dan jenis-jenis hujan tidak hanya membantu kita mengenali fenomena alam, tetapi juga, menyadarkan kita akan dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat menambah wawasan serta meningkatkan kepedulian kita dalam menjaga keseimbangan alam. Sebelumnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.